Baiklah teman-teman, saya yakin seperti saya, Anda pasti sangat frustrasi mendengar bahwa Ilhan Omar telah mencuri jutaan dolar. Dia juga menikahi saudara laki-lakinya sendiri. Tapi kenapa kita sudah mendengar hal ini selama bertahun-tahun, tapi dia masih duduk di Kongres? Sekarang saya tahu Partai Demokrat melindunginya, tapi bagaimana dengan FBI? Bagaimana dengan lembaga penegak hukum lainnya? Seberapa sulit sih kalau sesuatu itu sudah begitu jelas? Kalau setengah negara tahu bahwa dia telah melakukan semua hal yang mencurigakan ini, kenapa dia masih duduk di Kongres? Dia seharusnya dipenjara dan setelah itu dia harus dideportasi kembali ke Somalia. Terakhir kali saya bicara denganmu, kamu bilang saya bodoh karena menanyakan tentang laporan keuanganmu. Tapi ada beberapa ketidaksesuaian di sana. Apakah kamu ingin menjelaskannya? Bagaimana kamu bisa menghemat sebelum menanyakan apapun padaku? Bagaimana dengan rakyat Amerika yang bertanya-tanya bagaimana kamu perlu, aku harus menjelaskan. Kepada rakyat Amerika. Apa penjelasannya? Saya sudah memberikan penjelasan kepada mereka. Apakah kamu ingin memberitahu para penonton kita? Aku tidak mau memberitahumu apa-apa sama sekali. Bagaimana menurutmu? Oke. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih, Caroline. Ya, sepertinya memang ada perkembangan nyata di bidang itu. Jadi aku nggak tahu apakah kalian tahu. Karena aku benar-benar menantikan dia masuk penjara lalu dideportasi. Aku nggak tahu kenapa. Entah kenapa itu bakal membuatku benar-benar bahagia. Sekarang bagaimana kalau aku bilang ke kalian? Bahwa ada cara yang lebih baik untuk menghasilkan uang. Tahun ini, sesuatu yang menarik terjadi. Saat semua orang sibuk berdebat tentang transisi energi dan target iklim, dunia nyata diam-diam mengingatkan kita bagaimana segala sesuatunya benar-benar berjalan. Infrastruktur global sedang berkembang pesat, pengeluaran militer melonjak, seluruh wilayah sedang membangun dengan kecepatan yang belum pernah kita lihat dalam beberapa dekade. Dan semuanya bergantung pada satu hal, baja. Sekitar 1,9 miliar ton baja diproduksi setiap tahun. Dan setiap tonnya membutuhkan batu bara metalurgi, bukan sebagai bahan bakar yang bisa diganti, melainkan sebagai bahan baku kimia yang belum punya pengganti skala besar. Tanpa batu bara, tidak ada baja. Tanpa baja, tidak ada kapal perang, tidak ada jet tempur, tidak ada infrastruktur, tidak ada sistem pertahanan modern. Itu bukan ideologi. Itu hukum fisika. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat baru-baru ini menyatakan keadaan darurat nasional untuk memperluas rantai pasokan batu bara, menyadari betapa pentingnya material ini yang membawa kita ke Forge Resources. Diperdagangkan sebagai FRG di CSI dan FRGGF di OTC. Forge memposisikan dirinya tepat di tengah-tengah krisis pasokan. Aset andalan mereka, proyek La Estrella di Kolombia, bukanlah sekedar ide spekulatif. Proyek ini sudah sepenuhnya memiliki izin dan sedang aktif dikembangkan, terletak langsung di dalam rantai pasokan yang sedang mati-matian diamankan di seluruh dunia. Dan Kolombia sendiri sedang muncul sebagai pemasok utama batubara metalurgi dunia dengan hubungan dagang yang kuat dengan Amerika Serikat serta semakin penting secara strategis. Sementara itu, harga-harga juga menunjukkan hal yang sama. Met Coal telah mendorong harga menuju $240 per ton pada tahun 2026. Itu bukan lonjakan acak. Itu adalah reaksi pasar terhadap kekurangan struktural. Inilah kenyataan yang sering dilewatkan banyak orang. Faktor pendorong terbesar saat ini bukanlah permintaan. Yang terjadi adalah kurangnya pasokan baru. Dan ketika pasokan menjadi ketat untuk sesuatu yang sangat penting seperti ini, perusahaan yang sudah memposisikan diri sejak awal biasanya akan mendapatkan keuntungan paling besar. Itulah bidang yang digeluti oleh Forge Resource. Jika Anda ingin memahami kemana arah tren baja, keamanan energi, dan pertahanan global, ada baiknya Anda melihatnya lebih dekat. Silakan cek tautan di deskripsi untuk mempelajari lebih lanjut tentang Forge Resource dan apapun yang sedang mereka bangun. Sekarang, mari kita kembali ke videonya. Rupanya dia diminta untuk menyerahkan beberapa dokumen. Dia tidak harus melakukannya, itu tidak mengikat secara hukum, jadi dia menolak untuk melakukannya. Lalu dia menerima surat panggilan resmi, dan kemudian Partai Demokrat melindunginya. Jadi lihatlah ini. Kami telah menghubungi anggota DPR Ayrikas Ilhan Omar beberapa kali, mengundangnya untuk bersaksi dan meminta dokumen-dokumen yang muncul dalam bukti persidangan Amerika Serikat melawan Amy Buck. Kantornya atau stafnya disebutkan dalam beberapa bukti persidangan. Dan kami telah berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan akses ke hal itu. Karena seperti yang semua orang tahu, anggota DPR Serikat Omar memiliki peran tertentu, baik disengaja maupun tidak. Dia meloloskan Mills Act pada bulan Maret 2020.
Dan itu menghilangkan pembatas pada program nutrisi sekolah federal yang menciptakan kondisi bagi Feeding Our Future. Jadi kami mengundangnya untuk memberikan kesaksian tentang undang-undang yang dia sahkan. Kami mengundangnya untuk bersaksi dan membicarakan dokumen-dokumen yang tercantum dalam kasus pengadilan. Dan dia tidak pernah menanggapi berbagai permintaan kami. Itu saja sudah memberitahu saya bahwa dia bersalah. Ya ampun. Lihat betapa tidak tahu malunya orang-orang ini. Mereka datang dari negara dunia ketiga dan mereka merampok negara yang telah memberi mereka kesempatan hidup baru dengan begitu beraninya. Kamu tidak bisa cukup membenci Partai Demokrat karena melindunginya. Ya, tim Walz juga terlibat di dalamnya. Jadi kemudian kami mengirim surat setelah sidang 2 minggu yang lalu, mengatakan bahwa kami ingin dia merespons dengan bukti-bukti pengadilan itu paling lambat hari ini 5 Mei. Sekali lagi, dia sama sekali tidak menanggapi permintaan kami. Jadi satu-satunya cara yang tersisa bagi kami sebagai komite jika kami ingin mendapatkan dokumen-dokumen ini adalah menerbitkan subpoena. Kami belum pernah melakukan ini, anggota sekalian, dalam sejarah komite ini. Kami belum pernah melakukan ini dalam sejarah lembaga ini, kecuali untuk penyelidikan etika. Dan saya tidak melakukannya dengan sembarangan. Tapi anggota Kongres Omar adalah pejabat publik. Dia terlibat langsung dalam menciptakan kondisi yang membuka jalan bagi Feeding Our Future. Dan sebagai perwakilan dari Minnesota, saya percaya penting bagi para pembayar pajak untuk memahami peran yang dia mainkan dan memahami peran kantornya dalam berkomunikasi dengan para terdakwa dalam kasus ini. Jadi berdasarkan peraturan kami, komite diizinkan dengan suara 2/3 untuk meminta penerbitan surat panggilan dalam pelaksanaan penyelidikan atau kegiatan apapun atau serangkaian penyelidikan atau kegiatan yang berada dalam yurisdiksi komite. Staf nonpartisan kami telah menyusun surat panggilan tersebut yang sudah ada di dalam paket Anda. Dan dengan itu, kami ingin mengadakan pemungutan suara untuk menerbitkan subpoena kepada anggota Kongres Omar terkait dokumen-dokumen yang dimaksud, seperti yang dijelaskan dalam surat kami tertanggal 22 April dan juga tercantum dalam surat panggilan yang ada di hadapan Anda. Silakan lihat video ini. Jadi Ilhan Omar memiliki waktu hingga hari Selasa untuk menyerahkan semua komunikasi, pesan teks, email antara dirinya dan program Feeding Our Future. Penyelidikan penipuan senilai $250 juta terkait penyalahgunaan dana publik oleh restoran Safari. Terima kasih pada Nick Shirley. Anak itu benar-benar jenius. Sepertinya dia masih remaja. Mari kita lihat video ini. Para legislator Minnesota meminta anggota Kongres Ilhan Omar untuk memberikan tanggapan paling lambat hari Selasa terkait pertanyaan tentang skema penipuan nutrisi anak di seluruh negara bagian. Para legislator meminta komunikasi tertulis dan elektronik Omar yang berkaitan dengan program Feeding Our Future negara bagian yang telah menyalahgunakan jutaan dolar dana pembayar pajak. Para legislator negara bagian secara khusus berharap dapat melihat korespondensi Omar dengan pemilik restoran Safari. Para legislator negara bagian menunjukkan bahwa Omar adalah pelanggan tetap di restoran itu, bahkan sering mengadakan banyak acara kampanye di sana. Pemilik restoran itu baru-baru ini mengaku bersalah atas peran mereka dalam skema penipuan senilai $250 juta. Sekarang tim dan sekutu Omar sebagian besar telah membingkai tuduhan tersebut. Lihat ya. Apakah mereka semua orang kulit putih? Mereka hanya punya kompleks penyelamat kulit putih. Menggambarkan tuduhan yang mengaitkan Omar dengan penipuan sebagai bermotif politik dan tidak berdasar. Tapi untuk informasi lebih lanjut tentang ini, malam ini kita ditemani oleh anggota DPR negara bagian Minnesota, Kristen Robbins. Beliau adalah Ketua Komite Pencegahan Penipuan dan Pengawasan Negara DPR Minnesota, juga calon gubernur Minnesota. Terima kasih sudah hadir hari ini dan membagikan perspektif Anda. Dan saya tahu kita semakin mendekati batas waktu hari Selasa untuk permintaan kepada anggota Kongres, Ibu Omar di sini. Jika beliau tidak merespons sebelum tenggat waktu ini, apa langkah yang akan diambil oleh komite Anda? Jadi hari ini hari Kamis di Australia, hari Rabu di Amerika. Jadi ini satu hari setelahnya. Jadi jelas beliau belum menyerahkan dokumen yang diminta. Rabu pagi. Kamu tahu, kami berharap beliau akan merespons. Beliau tentu saja sudah sepatutnya menjawab pertanyaan kami demi para pembayar pajak dan keluarga di Minnesota. Jadi, saya masih berharap, jika tidak, komite akan mempertimbangkan semua opsi yang ada dan kami akan terus mendesak hal itu karena beliau yang membuat program tersebut, Meals Act, yang menghapus berbagai pengaman dari program nutrisi sekolah. Lalu itu menciptakan kondisi untuk semua penipuan ini. Ya, dan itu jelas tidak sepenuhnya tanpa niat. Dia jelas punya kepentingan dalam hal itu.
Jadi ini bukan hanya soal penipuan kupon makanan saja. Saya lebih tertarik untuk mengungkap pernikahan palsunya dengan saudaranya. Itu akan sangat menarik. Anggota Kongres Randy Fine, dia adalah anggota Kongres yang baik dan dia sedang menyelidiki hal itu sampai tuntas. Saya lebih tertarik pada itu. Sebenarnya saya juga tertarik pada itu. Lontarkan saja tuduhan apapun yang bisa kamu arahkan kepada penipu tak tahu terima kasih ini. Apakah Anda masih akan mendorong pemungutan suara untuk mengeluarkan Ilhan Omar? Ya, kami sedang membicarakannya. Kami sedang menunggu data tentang pernikahan dengan saudara laki-laki itu, yang menurut saya akan segera datang. Dan saya pikir begitu itu terungkap kepada dokter. Soal pernikahan dengan saudara laki-laki, disitulah posisi kami sekarang. Apakah kalian sudah berhubungan sebagai suami istri? Saudaraku, aku akan melakukannya. Ya, begitulah kondisi negara kita saat ini. Kita punya anggota Kongres yang lahir di Somalia, di Mogadishu, yang mungkin telah menikahi saudaranya sendiri untuk membawanya masuk ke negara ini. Jika ternyata itu memang kenyataannya, apakah akan ada pemungutan suara di parlemen untuk mengeluarkan wanita ini dari Kongres? Tentu saja. Oke. Luar biasa. Itu yang kita inginkan. Dikeluarkan, dipermalukan, dihina, dipenjara selama 10-15 tahun. Dan ketika dia keluar, kamu kembali ke negara sialanmu yang busuk itu dan bawa semua orang bersamamu. Itu yang kami inginkan. Lihat ini, maaf, bukan rasis kalau hanya menunjukkan fakta. Lihat ini. Pendapatan rumah tangga median di Amerika Serikat berdasarkan kelompok keturunan terpilih. Orang India ada di puncak dengan penghasilan 126.000. Dan itu jelas karena dulu ISEC mendatangkan orang India yang sangat terdidik dan sangat terampil. Itu sebabnya kamu melihat banyak orang seperti ini. Orang kulit putih adalah mayoritas, jadi itu mencakup semua orang. Itu adalah kelompok terbesar, jadi itu adalah tolok ukur. Siapapun yang berkontribusi lebih dari itu, memberi dampak positif secara keseluruhan, oke? Siapapun. Kalau ada kelompok yang di bawah itu, seharusnya Amerika Serikat bilang, maaf, kami tidak mendapatkan apa-apa dengan menerima kalian. Jadi, ya, jika Anda ingin membawa orang-orang yang sangat terampil dan berkualifikasi dari negara-negara ini, dan saya tidak tahu Pakistan juga termasuk di dalamnya, saya sebenarnya cukup senang tentang itu. Tapi jangan salah paham, ini bukan berarti kebangsaan-kebangsaan ini entah bagaimana lebih pintar dari yang lain. Tidak, itu berarti sebagian besar. Proses imigrasi tenaga terampil di Amerika Serikat dulu berjalan dengan sangat baik. Anda hanya akan membawa orang-orang yang sangat terampil dan sangat berkualifikasi. Jadi lihatlah ini, orang India, orang Taiwan, orang Filipina, orang Indonesia, orang Pakistan, orang Iran, orang Lebanon, orang Tiongkok, orang Jepang, orang Turki, orang Israel, orang Korea, orang Suriah, dan orang Vietnam. Kami orang Somalia, kami orang Sudan. Kenapa kalian membawa orang-orang itu masuk? Presiden Trump memposting itu beberapa hari yang lalu. Jika kamu datang dari wilayah-wilayah ini, kamu memberi dampak positif secara keseluruhan bagi Amerika. Tapi lihat ini, lihat yang paling bawah. Apa gunanya membawa orang-orang ini masuk? Orang Somalia ada di urutan teratas sebagai kelompok terburuk, minus 1,1 juta. Dan mereka masih berani mengatakan kepada Amerika betapa buruknya negara Amerika. Usir saja dia. Maaf. Saya tidak tahu. Itu sama sekali tidak masuk akal. Tapi mulai dari Ilhan Omar,